Selamat datang, selamat bergabung dan mengikuti live streaming dan juga bagi saudara-saudara yang hadir secara fisik tempat ini. Kita pada malam hari ini akan membahas seri dari filsafat teknologi, yaitu yang pertama kita akan menyimak pemikiran atau ramalan dari seorang pemikir Kristen bernama Nikolai Berdyaev. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami pada hari ini yang ingin mempelajari pemikiran dari Berdyaev, khususnya peringatan mengenai teknologi, apa yang kami harus awas, apa yang harus kami lakukan, sehingga kami boleh mendengarkan peringatan dari Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan sudah kirim terlebih dahulu, bergumul dengan isu-isu yang penting. Biarlah kami boleh belajar dan mendapatkan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita akan mempelajari sedikit sebelumnya latar belakang dari Nikolai Berdyaev. Dia adalah seorang pemikir yang lahir di Kiev, Rusia pada tahun 1874. Nah, dia adalah seorang pemikir aliran eksistensialisme Kristen. Jadi eksistensialisme itu ada yang tidak Kristen, misalnya Sartre, lalu Camus, lalu kemudian misalnya Nietzsche, ya. Tetapi ada juga yang religius. Dari Katolik misalnya nanti ada Gabriel Marcel, dari Yahudi ada Martin Buber, lalu kemudian dari Kristen ada Kierkegaard, dan contohnya yang lain adalah Berdyaev. Nah, dia adalah seorang pemikir bebas, tapi seorang pemikir yang Kristen. Jadi tidak selalu, saya pemikir bebas, maka saya harus tidak berafiliasi dengan agama apapun, atau saya harus menjadi seorang ateis. Berdyaev mengatakan tidak, aku ini seorang pemikir bebas. Dan aku ini seorang pemikir bebas yang beriman teguh kepada Tuhan. Karena ketika aku beriman kepada Tuhan, disitulah aku menemukan kebebasanku. Jadi tidak semua orang-orang yang berpikir bebas itu dikategorikan seorang yang ateis. Dia seorang Kristen dan dia berkomitmen kepada imannya kepada Tuhan dan dia berpikir berdasarkan iman dan komitmennya. Nah, Berdyaev ini lahir sebagai anak tunggal ya. Dia lahir sebagai anak tunggal dan sering ditinggal oleh papa mamanya. Mamanya seorang yang saleh, papanya seorang intelektual. Lalu kemudian papanya karena dia seorang yang terpelajar, punya banyak buku, jadi punya perpustakaan pribadi. Karena anak tunggal sering ditinggal oleh orang tua, maka Berdyaev kecil seringkali masuk ke dalam perpustakaan dan membaca buku. Itu sebabnya maka dia seorang pembelajar atau seorang otodidak yang luar biasa. Jadi pada waktu umur 14 tahun, si Berdyaev kecil atau yang sudah remaja ini, itu sudah menguasai beberapa bahasa yang dia dapatkan dari hasil membaca buku. Jadi dia self-study, bisa ngomong beberapa bahasa, dan juga dia sudah membaca karya-karya misalnya Hegel dan Immanuel Kant, 14 tahun. Jadi kita bisa melihat memang ada bakat dari kecil, ada kejeniusan yang diberikan kepada Berdyaev ini. Nah, dia ini seorang yang nggak bisa diem dan seorang yang memang sifatnya itu adalah aktif ya, dia aktivis. Dia seorang yang terus-menerus itu memberontak lah. Pokoknya kalau ada orang bilang tesis, dia selalu akan jadi antitesis. Itu sifatnya dia. Nah, dia itu akhirnya dapat kesempatan ya kuliah di Kiev University, tapi dia akhirnya nanti di DO. Di Universitas Kiev ya. Akhirnya dia di DO karena kebanyakan demo, saudara. Ya, jadi dia sangat aktif sekali memperjuangkan sesuatu gitu ya, khususnya di dalam dia menentang SAR pada waktu itu. Dia sebagaimana anak muda di zaman itu, salah satu pemikiran yang paling ngetop adalah pemikiran dari Marxisme. Maka dia juga terpengaruh Marxisme, lalu kemudian dia menjadi aktif melakukan penentangan terhadap SAR ya. Pada saat itu dikuasai oleh SAR. Nah, ketika dia kritik, akhirnya dia pelan-pelan mulai pikir gitu ya. Aduh,
Ada something wrong dengan Marxisme. Jadi dia kritis dan dia juga akhirnya mengkritisi Marxisme itu sendiri. Ketika dia sudah mengkritisi Marxisme itu sendiri, akhirnya dia nanti berjumpa dengan pemikiran-pemikiran seperti Tolstoy. Dia sendiri nanti akan bertemu dengan pemikir-pemikir seperti Dostoyevsky yang sangat dia kagumi. Lalu dia juga bertemu dengan seorang teolog pemikirannya sangat terkenal pada waktu itu, yaitu Bulgakov. Ya, jadi ini seorang teolog yang sangat mempengaruhi Berdyaev ya, Bulgakov ini. Nah, jadi dengan pengaruh-pengaruh yang ada itu, akhirnya dia memutuskan menjadi seorang Kristen. Kita bisa lihat ada slide-nya ya, Bulgakov. Nah ini ya, Sergei Bulgakov, seorang teolog yang sangat mempengaruhi Berdyaev. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Marxisme dan akhirnya dia menjadi seorang Kristen. Dia menjadi seorang Kristen dan dia terus-menerus melakukan kritik, termasuk dia mengkritik gereja Ortodoks pada waktu itu ya. Dan akhirnya kemudian oleh SAR dia bersama dengan aktivis-aktivis lain itu dibuang karena dianggap menentang pemerintahan. Dibuang ke Siberia itu pada waktu itu ya. Jadi aktivis-aktivis semuanya merasakan Siberia. Nah, jadi kita lihat karakternya ya. Karakternya itu keras, karakternya itu kuat, karakternya itu aktif. Itu Berdyaev ya. Nah, pada waktu dalam kondisi seperti itu ya, berhadapan dengan SAR, lalu kemudian dia menghadapi kesulitan, maka satu hal yang sangat berharga buat dia yaitu kebebasan. Nanti kebebasan menjadi satu hal yang sangat penting dalam pemikirannya Berdyaev ya, kebebasan. Nah, jadi setelah dia di Siberia menjalani hukuman, akhirnya masuk Perang Dunia Pertama, ya kan? Lalu kemudian setelah Perang Dunia Pertama masuk ke dalam Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik. Pada waktu terjadi Revolusi Bolshevik, akhirnya kaum Bolshevik menang, Lenin memerintah. Lalu ketika Lenin naik tahta, maka akhirnya orang-orang Siberia itu tentu saja dibebaskan, itu kan tahanan politik. Wah, dilepaskan, lalu kemudian Berdyaev juga keluar tahun 1019, jadi dia akhirnya mendapatkan kesempatan dari pemerintahan Bolshevik untuk mengajar, menjadi profesor di Universitas Moskow. Jadi dia sempat mengenyam kebebasan di situ, lalu kemudian mengajar. Nah, namanya juga Berdyaev ya, yang tadi saya katakan sifatnya itu kritis, mengkritisi segala sesuatu. Dia ketika menjadi Kristen juga dia mengkritisi Kristen sendiri, kemudian ketika dia sudah dibebaskan oleh pemerintahan Bolshevik, kemudian diberikan kesempatan mengajar, dia mulai melihat gini, ini kok Lenin sama Bolshevik jadi totaliter ya. Misinya pertama kan, kita kan untuk kemanusiaan gitu, untuk humanisme gitu. Mereka ingin membebaskan rakyat, mereka itu pro rakyat, mereka mau membebaskan rakyat. Kok sekarang menindas ya, kok membunuh ya. Jadi dia mulai mikir, wah enggak benar ini. Maka kemudian dia mulai lantang menentang pemerintahan Lenin gitu. Jadi dia kritik lagi gitu. Kritik, lalu kemudian mulai ditangkap polisi. Tangkap polisi, dibebaskan, kritik lagi. Sampai akhirnya, saudara, tahun 1922, dia bersama ratusan pemikir lain, entah 200, entah 300 orang, semuanya dideportasi, dibuang keluar dari Rusia. Wah, itu dia sangat sedih sekali ya, sangat sedih sekali. Kenapa? Karena dia sangat mencintai tanah kelahirannya, tapi Berdyaev harus dibuang. Lalu kemudian dia pada tahun 22 itu dibuang pergi ke Jerman ya. Akhirnya dia pergi pada waktu itu dia pergi ke Jerman, lalu kemudian membuka institusi di sana ya. Jadi dia di Berlin tahun 22. Dia dibuang juga sebetulnya berkaitan, selain kritiknya itu karena dia aktif di organisasi-organisasi Kristen ya, dan dia sangat lantang menyuarakan kritik-kritiknya terhadap komunisme, dan pada waktu itu sebagai satu doktrin yang mutlak dia tidak bisa dikritik, maka akhirnya dia harus dibuang. Dia dikritik semuanya, saudara.
Kapitalisme dikritik, komunisme dikritik, semua dikritik sama si Berdyaev. Ini orang tipikal kayak Kierkegaard ya, yang lantang memberikan kritik. Nah akhirnya tahun 22 dipindah ke Berlin, tapi akhirnya tidak bisa bekerja karena situasi yang tidak stabil. Baru ketika tahun 24 dia pindah ke Paris. Nah disinilah akhirnya dia dengan tenang bisa bekerja, dia bisa menulis, dia bisa mengajar. Nah kalau ditanya ya, kamu itu filsafatmu apa yang paling penting gitu? Dia akan mengatakan saya ini mengajarkan personalisme dan kreativitas. Ini dua tema penting yang ada dalam filsafatnya dia. Personalisme dan kreativitas. Personalisme berarti manusia itu yang paling inti itu adalah pribadinya dia. Maka manusia dilihat sebagai pribadi baru berbeda dengan yang lain. Kalau manusia cuma dilihat fisiknya saja, manusia kehilangan sebagian kemanusiaannya. Dia menjadi lengkap ketika ditambahkan dengan personanya dia, dengan kepribadiannya dia. Baru kita menjadi unik, satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, saudara bayangkan kalau misalnya kita masuk di zaman teknologi, zaman mesin. Saat itu yang namanya teknologi kan berarti mass production. Kalau sudah mass production juga nanti mass culture, orang satu sama yang lain sama. Kita lihat aja misalnya ya saudara ya. Saudara pergi ke satu mall, baik ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau kemana. Makanannya kira-kira ya hampir sama kan? Jadi semuanya itu sama gitu. Kita memang makan gampang pergi ke mall A, tapi barang-barangnya kan ya hampir sama gitu. Toko-tokonya franchise-nya ya hampir sama ya kayak begitu. Kalau parfum ya toko itu, kalau ayam goreng ya toko itu, kalau misalnya kita mau beli minuman apa ya dalam kekinian ya mereknya itu gitu kan. Jadi boleh dibilang wah saya mau pergi ke kota A ya sama, pergi ke kota B ya, hampir sama, dari barat sampai ke timur ya hampir sama. Itu teknologi saudara. Nah, teknologi itu kan akhirnya membuat orang itu menjadi sama dan merebut personalisme dan kreativitas manusia. Gitu. Ini yang membuat nanti akhirnya Berdyaev harus bersuara. Gitu. Jadi kenapa dia memberikan kritiknya, dia sekali lagi dia tidak anti teknologi. Tetapi dia memberikan warning yang penting. Ya, dia memberikan nubuatan, dia ngomong profesi sih. Tadi saya kan ngomong ramalan gitu ya. Ini kok filsuf ngeramal, dia memang ngomong gitu. Profesi, karena dia bicara kekristenan sekarang ketika dia mengkritik kekristenan itu cuma ngomongin masa lalu. Kita tuh cuma ngomongin masa lalu, dulu tuh kita begini, kita ngomongnya begitu. Tapi kalau kita baca kitab suci, nabi-nabi itu selalu bicara hari depan juga gitu. Dan itu yang membuat nabi-nabi itu unik. Kenapa? Karena dia lihat hari depan, dia memprediksi hari depan, dan dia mengarahkan seluruh umat untuk melihat hari depan. Nah itu yang dia bilang nggak ada. Ya, orang-orang yang lihat hari depan, mengarahkan mata orang lihat hari depan, kita tahu kita punya masa lalu kita pelajari menjadi tradisi yang kuat, menjadi identitas kita, tapi kita juga perlu lihat hari depan, dan perlu ada orang yang tajam membawa ke sana. Nah ini dia bilang profesi. Makanya dia membuat sebuah profesi, hari depan harus bagaimana. Ya. Nah, jadi personalisme dan kreativitas. Nah, sekarang saya akan ajarkan dulu kira-kira apa sih yang menjadi inti yang dibahas dalam personalisme dan kreativitas. Dia seorang pemikir, tadi saya katakan eksistensialisme. Nah, yang disebut bapak kan biasanya namanya Søren Kierkegaard ya. Jadi nanti para pemikir-pemikir eksistensialis selanjutnya memang hampir mirip-mirip dengan Kierkegaard. Saya pernah mengajar ya mengenai Kierkegaard, masih ada videonya di Reform Injili juga, channel mengenai Kierkegaard. Kalau nggak salah judulnya Janji di Tahun Baru atau apa ya, karena waktu itu saya bahas di Tahun Baru mengenai diri dan janji. Nah, di situ saya jelaskan ya, manusia itu, yang namanya manusia itu sintesis kata Kierkegaard. Sama nanti dengan Berdyaev sama. Manusia itu sintesis. Sintesis antara apa?
sintesis antara bagian yang spiritual dan bagian yang natural. Ini kalau bahasanya bahasanya Berdyaev ya, spiritual dan natural. Kalau di dalam bahasa yang Kierkegaard, sintesis antara yang kekal dan yang temporal. Antara yang tak terbatas dan yang terbatas. Antara yang bebas dan keharusan. Freedom, necessity. Ya. Yang finite sama infinite. Yang eternal sama temporal. Nah, jadi manusia itu ada dua aspek ini. Ya kan? Dan ini selalu melakukan yang namanya dialektika. Dialektika. Nah, kalau kita belajar filsafat, ada seorang namanya Hegel. Hegel mengatakan, dunia ini sebetulnya terjadi, ya kita bisa mendapatkan pengetahuan dan sebagainya karena ada proses yang namanya dialektika, yaitu ketika tesis ketemu dengan antitesis, lalu melebur menjadi sintesis. Tesisnya ada, antitesisnya tiada, maka sintesisnya menjadi, becoming. Ya kan? Jadi ada, tidak ada, menjadi. Berarti tesis sama antitesis itu melebur, muncul sintesis. Nah, sintesis akan menjadi tesis, akan dihantam dengan antitesis yang baru. Demikian sejarah bergulir, kata Hegel. Nah, Kierkegaard mengatakan, enggak begitu dialektika. Tesis ketemu antitesis, ya kan? Tidak melebur menjadi sintesis, tetapi tesis dan antitesis mengalami tegangan. Ya, mengalami tegangan. Jadi model dialektika Kierkegaard adalah tegangan antara tesis dan antitesis. Enggak ngelebur, tetap ada. Tetap ada. Nah, jadi manusia itu sintesis, ya, terjadi dialektika antara yang kekal dan temporal. Maka di dalam diri kita ada bagian-bagian yang sementara, ada bagian-bagian yang kekal. Itu ada pada diri kita, dan itu nggak mencampur jadi yang baru. Enggak, ya ada dua dimensi itu. Kita ini ada yang tak terbatas, ada yang terbatas. Kita ini ada bebas, ada keharusan. Kita kan harus makan, saudara, ya kan? Kita harus makan, kita harus istirahat, itu keharusan. Kita kan punya badan, kita ada keharusan. Tapi sekaligus kita ada kebebasan. Kalau saudara mau puasa 3 hari, saudara ada kebebasan loh. Selama kuat ya saudara nggak tunduk pada keharusan itu. Tapi sekuat-kuatnya kita harus sadar bahwa pada akhirnya kita harus. Kita ini makhluk yang terbatas, tapi kepengennya tidak terbatas. Nah makanya kan saudara studi, kita belajar apa meningkatkan supaya kita makin tidak terbatas. Tapi setidak terbatasnya kita juga harus sadar suatu hari kita terbatas dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi dialektika. Nah kata Kierkegaard, ini kita harus sadar. Kalau misalnya kita bergerak ya, kekal misalnya. Nah kalau Kierkegaard yang menggerakkan ini adalah imajinasi. Gerak ke sini namanya adalah infinitizing, membuat makin tak terbatas. Ke bawah finitizing, ya, membuat makin terbatas. Nah, jadi kalau di Berdyaev ini namanya adalah kreativitas dan kebebasan. Nah, di sini kalau Kierkegaard namanya imajinasi. Saya ambil contoh. Saya bergerak imajinasi. Wah, saya ini pengen jadi sultan. Faktanya berarti belum jadi sultan. Imajinasi saya bayangin saya jadi sultan, saudara. Terus saya mulai mikir, saya kepengen jadi sultan. Artinya, kata Kierkegaard, saya bukan sultan. Ya kan? Saya mau jadi sultan. Berarti itu saya melakukan infinitizing. Saya yang terbatas, melalui imajinasi, mengembangkan diri saya menjadi tak terbatas. Saya melihat diri saya menjadi sultan. Tapi itu belum, baru diimajinasi. Lalu saya mulai pikirkan, bagaimana saya mencapai imajinasi saya itu. Nah, barulah terjadi perubahan. Maka dalam pemikiran Kierkegaard, imajinasi itu sangat penting untuk perubahan manusia dan moral. Ya, kalau saya bayangkan, saya kepengen jadi pendeta itu deh.
pendeta itu kelihatannya moralnya sangat baik, tingkah lakunya baik, karakternya baik. Aku kepingin seperti dia. Nah itu baru ada perubahan. Jadi melalui imajinasi, melakukan proyeksi, kita berubah. Nah, jadi imajinasi sangat penting. Ya. Nah, tapi kalau kita berimajinasi, kita nggak kembali ke temporalitas. Saya sultan, tapi saya tidak sadar, saya belum sultan. Terus saya merasa diri saya sultan. Saya sultan, terus lewat ada orang bilang, Pak tolongin saya, kenapa? Saya nggak ada kerjaan, saya beliin rumah. Saya rasa saya sultan gitu. Saya beliin kamu rumah, saya mau dibeliin rumah, sultan gitu ya. Baru sudah sampai di situ mau bayar baru kaget. Bayar pakai apa ya? Baru dia balik ke temporalitas. Weh, aku belum sultan, saya kira saya sudah sultan mas gitu. Iya kan? Kalau kita balik ke sini, aku sultan, aku Napoleon, akhirnya kita gila gitu. Nggak balik gitu. Nah makanya ke sini mesti balik. Tapi kalau kita temporalitas, kita nggak punya imajinasi, kita nggak akan maju kemana-mana gitu. Cita-citamu jadi apa? Nggak tahu. Tanya mami. Waduh, ini kalau kayak begini gimana kita bisa maju? Nah maka menjaga di antara dua hal ini penting. Misalnya Kierkegaard mengatakan, kita tuh hidup dalam keharusan, necessity. Saya pernah khotbah Natal bicara mengenai doa dari perspektif Kierkegaard. Doa itu adalah passion, kata Kierkegaard, passion for impossibility. Itu doa. Passion for impossibility. Kenapa? Karena kita itu hidup di dalam dunia yang semuanya serba keharusan. Ya kan? Nah, tapi manusia karena punya dimensi tak terbatas, Anda bisa punya posibilitas mencapai yang tak terbatas. Misalnya begini, saudara. Tidak ada orang berdoa meminta matahari terbit di timur. Tuhan tolong besok matahari terbit di timur, matahari tetap pada tempatnya, biarlah bumi mengelilingi matahari selama 365 setengah hari. Kita nggak doa begitu, saudara. Biarlah apel kalau jatuhnya ke tanah, tidak melayang ke atas. Kita lihat keharusan semua. Doa kita biasanya doa yang impossible. Yang nggak mungkin biasanya, atau belum terjadi. Tuhan tolong, Tuhan karakternya keras, itu orang susah sekali berubah, Tuhan tolong sentuh hatinya. Itu kan berarti apa yang kita harapkan? Passion kita untuk apa? Untuk sesuatu yang impossible terjadi. Passion for impossibility. Doa itu meminta sesuatu yang tak mungkin terjadi dengan sebab akibat biasa. Maka doa bagi Kierkegaard adalah sebuah posibilitas. Dia seorang Lutheran, doa adalah nafas hidup. Dan ketika kita bernafas, ada posibilitas yang kita capai. Nah jadi kita lihat ya, ini dimensi ini juga ada pada Berdyaev. Ya, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi manusia itu sintesis. Nah, kalau manusia kehilangan aspek naturalnya, wah dia kehilangan kemanusiaannya gitu. Itu bukan manusia, kita kehilangan kemanusiaan. Misalnya, aspek rohani penting. Doa. Sekolah kamu, enggak, aku doa aja gitu. Tuh, mama sakit minta dianterin, tolong kamu setir mobil antar mama atau naik sepeda motor antar mama. Enggak, saya berdoa. Itu mama sakit fisik, biar aja, saya doa, yang penting rohani. Nah ini, kita kehilangan kemanusiaan kita. Ya, karena kita mempunyai bagian terbatas dan harus. Tetapi kata Kierkegaard dan juga kata si Berdyaev ya, kalau kita kehilangan kekekalan, kehilangan Tuhan, kehilangan spiritual, kita juga kehilangan kemanusiaan kita. Nah, oke. Sekarang kita terima kasih sama Kierkegaard, dia udah boleh pergi. Sekarang kita akan konsentrasi kepada Berdyaev. Nah, sekarang bagi Berdyaev, kalau kita kehilangan salah satu, kita kehilangan kemanusiaan. Menurut Berdyaev, ya, memasuki abad ke-20, munculnya ultranasionalisme dari Nazi, munculnya komunisme yang ada di Rusia yang dia hadapi, jadi dia berhadapan dengan dua hal itu ya. Satu sisi dia lihat
ultranasionalisme. Nanti di tahun setelah dia mati, dia terbitkan satu karya lagi tahun 50-an, diterbitkan tahun 52, karya terakhirnya dia. Di situ dia sudah membahas juga mengenai Italia, ya, mengenai fasisme. Jadi dia melihat itu konteks hidupnya dia melihat, waduh ini muncul kayak begini ya. Muncul yang namanya komunisme, ultranasionalisme, di mana masyarakat dan manusia itu didefinisikan tanpa Tuhan. Mengatakan manusia sebagai ciptaan Tuhan, itu jadi hal yang tidak masuk akal menurut dia. Wah, kalau kayak begini, maka manusia kehilangan satu aspeknya, spiritual. Manusia semata-mata didefinisikan dari naturalnya dia. Kalau begitu, terjadi dehumanisasi. Manusia akan makin kehilangan kemanusiaannya. Ya. Jadi itu kira-kira nanti akan menjadi dasar pemikiran Berdyaev. Nanti disitulah maka dia akan menentang misalnya munculnya teknologi dan sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan ya, karena ini satu seri. Nanti ada pemikir lain yang juga akan mengembangkan. Itu namanya Ellul. Kita akan kapan-kapan bahas ini ya, pemikir Prancis ya. Dia seorang anarkis, dipengaruhi Barth banyak ya, dipengaruhi Karl Barth. Ellul ini membahas nanti techne dengan T besar. Ya. Jadi kita akan bahas pemikir-pemikir yang akan melanjutkan kritik dari dia. Nah, jadi kebebasan dan dehumanisasi. Nah, sekarang kita akan masuk, saya akan membahas salah satu bukunya dia, judulnya Spiritual Condition of Modern Man. Ya, Spiritual Condition of Modern Man, yang dia tulis di tahun 1932 ya, diterbitkan tahun 1932. Nah, itu teks yang akan saya banyak bahas pada hari ini. Saudara bisa cari, itu tidak tebal ya, kira-kira cuman 130-an halaman. Jadi itu, dan kemudian ada satu pamflet judulnya Man and Machine. Itu juga pamflet sederhana ya dari Berdyaev. Nah, jadi di dalam buku Spiritual Condition of Modern Man itu ia mulai menganalisis ya arah Eropa modern masuk abad 20 ya, terus dia lihat Perang Dunia Pertama, berkembangnya komunisme, kebangkitan ultranasionalisme Jerman. Lalu dia mulai pikir, wah ini abad 20 ini akan menjadi titik penting. Titik penting dalam hal apa? Titik penting di mana kemanusiaan akan makin redup gitu. Kemanusiaan akan makin redup. Jadi dia nanti dia pernah membahas ya dari zamannya pra-civilization sampai nanti masuk ke zaman Kristen, lalu kemudian mulai Renaissance ya kan. Kemudian Renaissance mulai manusia tidak mau Tuhan, terus diimbangi dengan reformasi. Tapi setelah reformasi muncul pencerahan, lalu kemudian sekarang masuk lagi ke abad 20. Dia mengatakan wah ini akan makin tergerus kemanusiaan. Karena teisme akan ditolak secara luas. Dia kan hidup ini ya, dia melihat komunisme di Rusia ya. Jadi dia bilang wah kalau kayak begini ya, teisme akan ditolak secara luas dan pandangan bahwa manusia sebagai ciptaan itu akan menjadi tidak masuk akal. Akan menjadi tidak masuk akal. Maka humanisme klasik, manusia itu penting karena peta teladan ya, humanisme klasik menurut dia. Jadi manusia itu, humanisme kan paham bahwa manusia itu penting, manusia itu berharga, manusia itu mempunyai satu martabat yang berbeda dengan makhluk lain. Itu humanisme biasa begitu. Tapi apa yang membuat manusia itu penting? Nah itu nanti lain-lain. Kalau humanisme klasik, humanisme Kristen, manusia penting kenapa? Karena peta teladan. Ini yang sangat penting bagi kemanusiaan karena manusia dicipta peta teladan Allah. Nah, dia bilang humanisme klasik, orang yang percaya bahwa manusia itu penting karena peta teladan akan hilang dan diganti dengan dua hal.
Apa yang menggantikan? Yang pertama, the bestial. The bestial. Yang kedua, the technological. Jadi, apa yang dimaksud dia dengan bestial itu ya? Jadi, manusia itu dalam bestial mengidentifikasikan dirinya dengan alam. Kalau teknologi, nanti manusia mengidentifikasikan dirinya dengan teknologi. Nah, bestialism itu gaya hidup yang kasar, yang kembali. Kalau pakai bahasanya Rousseau itu noble savage ya. Orang kasar tapi mempunyai dignitas, mempunyai integritas, kira-kira begitu ya. Jadi bestialism, natur, manusia mengidentikan dirinya dengan alam, ya masih belum muncul sopan santun, masih kasar, tapi ya baik, animalistik gitu ya. Ya mungkin agak ikut insting kayak kebinatangan gitu. Tapi ya gak jahat gitu ya. Insting, lalu kemudian hasrat, itu lebih penting dari rasio. Ya. Nah, jadi dia bilang bestialism ini sebetulnya bermasalah gitu, karena ini akan menyebabkan manusia mengalami dehumanisasi dan problem. Nah, kenapa? Nah, sekarang dia akan jelaskan ya, bestialism. Ini ada di teksnya yang tadi saya jelaskan ya, bestialism. Nah, contohnya dia kritik Nietzsche, filsuf bernama Nietzsche, yang dia tuduh sebagai seorang pengajar bestialism. Nietzsche kan filosofinya kan mementingkan hasrat ya, lebih penting daripada mungkin ya rasionalitas manusia itu juga rasionalitas yang perlu kita curigai gitu ya. Dia kan melihat segala sesuatu dengan curiga. Nah jadi kalau dibilang alam lalu kemudian sifat-sifat itu menjadi sesuatu patokan gitu ya. Dia bilang kita juga nggak mungkin ikut Rousseau kembali ke zaman dulu gitu. Kenapa? Karena konfigurasi masyarakatnya beda dengan sekarang. Kembali ke alam ya belum tentu cocok gitu. Lalu bagaimana? Atau seperti Nietzsche gitu ya. Ya modern bestialism. Jadi kelihatannya kelihatannya beradab tapi savage gitu. Peradaban dibangun di atas insting gitu ya. Nah, saudara, kalau Nietzsche kan mengatakan ya, Nietzsche tuh mengatakan bahwa kita tuh harus membuang moral ya, beyond good and evil, bukunya dia. Orang tuh baik jahat itu konspirasi, itu baik dan jahat itu. Baik dan jahat tuh dibikin sama pendahulu kamu. Jadi kalau kamu mau hidup dalam dunia, jangan baik, jangan jahat, tapi harus melampaui baik dan jahat, beyond good and evil. Ya. Sokrates misalnya, mengajarkan kebaikan. Saudara-saudara yang mukanya jelek, jangan takut, yang penting hatinya baik. Ya, katanya itu baik. Nietzsche bilang, coba analisis. Ya kan? Kenapa Sokrates bilang kalau muka jelek gak apa-apa, yang penting hatinya baik? Karena Sokrates jelek, dia bilang gitu. Jadi dia bisa ngomong gitu karena dia jelek, coba dia ganteng. Iya kan? Nah misalnya seperti itu, dia tarik balik itu. Waduh, Sokrates dimaki-maki di teksnya, dia dibilang apa-apa segala macam, blasteran, gak punya hak pilih, macam-macam lah dia gitu ya. Jadi dia melakukan metode yang dia sebut sebagai genealogi, dia menggali kembali ke lalu kemudian mencoba mengkonstruksi ulang. Nah, pada kesimpulannya adalah moral, baik dan jahat, itu sebenarnya konstruksi. Gitu. Jadi, kamu harus melampaui baik dan jahat. Jangan mau diikat, kalau dikasih tahu ini baik, ini jahat, jangan ikut. Itu kamu orang biasa. Kalau orang hebat, melampaui baik dan jahat. Yaitu apa? Membuat baik jahatmu sendiri. Membuat baik jahat sendiri.
Dalam hal ini misalnya Nietzsche mengatakan Yesus itu dia orang liberal ya. Jadi dalam pengertian dia membedakan Yesus dan Kristus ya. Yesus itu seorang yang melampaui baik dan jahat karena dia berani bahkan sampai naik di atas kayu salib untuk mempertahankan baik jahatnya dia. Gitu. Kalau kamu mau seperti Yesus ya coba teladani itu. Nah cuman problemnya begini, kalau begitu nggak ada moralitas kata Berdyaev. Kalau kamu harus membuat baik dan jahatmu sendiri, berarti gak ada moralitas. Dan apa yang menjadikan manusia itu manusia? Apa yang membuat manusia beda sama binatang misalnya? Salah satunya moralitas. Kalau Nietzsche filsafatnya membuang moralitas, mengatakan moralitas itu tidak baik, moralitas itu adalah konstruksi, buatlah moralitasmu sendiri, maka dehumanisasi dong. Ya. Nah, lalu di Taman Eden kan jelas kan, problemnya Adam dan Hawa itu mau jadi Tuhan. Menetapkan baik dan jahat menurut maunya sendiri. Nah ini kan problem dilihat Berdyaev. Lah ini moralitas baik jahat siapa yang bikin? Kita manusia, Adam dan Hawa mau bikin sendiri. Itulah kejatuhan, mau jadi Tuhan. Ketika manusia, ini kalimat Berdyaev ya, ketika manusia mau menjadi Tuhan, pada saat itu dia kehilangan kemanusiaannya. Ya, jadi dia mengkritik bestialism. Ya. Waduh, kritiknya keras sekali. Dia misalnya ngomong gini ya, ini ya orang sudah kelakuannya kayak binatang. Dibilang ini kayak Tuhan, Superman, Overman ya. Uberman itu ya. Overman, manusia atas. Dibilang Superman, dibilang Overman, terjemahan yang lebih tepat Overman. Ini manusia ini kayak binatang loh, kata si Berdyaev. Tapi Nietzsche bilang Overman, kacau gitu. Lah kalau kayak begini terus manusia ini akan jadi populer, manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Oke, nah jadi ini kritik pertamanya dia ya. Jadi ini terjadi di tahun 30-an, dia udah ngeliat, lalu kemudian dia nulis gitu ya. Dia concern kepada arah abad 20 nanti mau kemana. Nah, dia bilang ya, ini orang Kristen juga ya pada waktu itu dia bilang, waktu itu kami itu kan mayoritas gitu, Kristen mayoritas. Kenapa orang Kristen yang mayoritas tidak berjuang untuk mengusahakan culture yang Kristen? Culture yang Kristen. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu akhirnya membiarkan mereka yang anti-Kristen men-set kayak begini? Men-set konsep manusia jadi kayak begini. Membuat akhirnya kebudayaan dirusak oleh pemikiran yang anti kemanusiaan. Ingat ya, bagi dia orang yang menempatkan diri pada tempatnya dan menyadari tempatnya di hadapan Tuhan itu manusia sejati. Ya. Nah, kalau kita mau refleksi tarik ke gereja ya saudara ya. Kalau kita mau aplikasikan, orang Kristen banyak di mana? Ya di gereja. Gitu. Tapi di gereja itu kita set culture seperti apa? Gitu. Komunitas Kristen, saudara ada di komunitas Kristen apa? Sekolah Kristen kah? Atau Universitas Kristen atau mana gitu ya. Yang banyak orang Kristennya. Sekarang pertanyaannya adalah kita men-set culture-nya itu seperti apa? Kita punya tanggung jawab di situ loh. Nah, kita tidak boleh membiarkan culture-culture yang anti kemanusiaan itu memimpin. Ya, jadi dia mengingatkan gitu. Kita bertanggung jawab juga gini. Kenapa? Karena kita diam saja. Kita tidak melakukan apa-apa dan kita membiarkan. Tidak ada unsur kenabian, tidak ada orang yang berteriak pada waktu itu. Dan kita membiarkan begitu saja semuanya ini merajalela. Ya. Nah ini naturalisme, bestialisme gitu ya, manusia mengidentikan diri dengan alam, bahkan dengan unsur instingtif kebinatangan dan sebagainya dianggap sebagai sesuatu yang baik, yang mulia, ya kan? Dia bilang begini, aduh kalau dibilang sama binatang ya, kata Berdyaev, binatang itu sedikit lebih tinggi dari bestialisme. Karena menurut dia bestialisme itu, misalnya dia ngeliat ya, itu ultranasionalisme itu berdasarkan kan sebuah ini ya, sebuah keinginan dia punya hasrat, dia punya apa, rasionya udah dibuang gitu, kayak dia ngeliat seperti itu kayaknya binatang lebih tinggi sedikit gitu.
Karena binatang ketika membunuh itu tidak mengobarkan perang gitu. Perang dunia satu itu loh yang dia alami itu. Itu jahat itu bukan itu lebih rendah dari binatang melakukan pembunuhan seperti itu. Ya kan? Nah, jadi ya kita memahami kritik dia ya, kan kadang-kadang sering dibilang kamu kayak binatang, kadang-kadang emang kayak gimana sih itu? Binatang kadang-kadang membunuh juga karena dia lapar dan sebagainya gitu ya. Tapi ini orang membunuh bukan sekedar karena lapar, tapi karena kebencian yang memendam dan membunuh begitu banyak orang. Ya ini menurut Berdyaev, wah kalau kayak begini lebih jahat dari binatang gitu ya. Nah, tapi ini yang akan menjadi fakta, ini akan menjadi pemikiran yang akan populer, buanglah moralitas. Ya. Zaman sekarang kan kita hidup dalam masa seperti itu kan. Yang namanya moral itu ya menurut lu, menurut gua lain, seperti itu kan ya. Ya kita harus mengakui adanya pengaruh-pengaruh budaya terhadap moral dan sebagainya, pasti ada seperti itu. Tetapi mengatakan bahwa moral itu relatif itu akan membuat kita akan sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Ya. Kita percaya ada objektivitas di dalam moral gitu. Tetapi kita juga mengakui bahwa ada pengaruh budaya sehingga akan ada hal-hal yang khas budaya tertentu. Itu nggak bisa dihindarkan. Karena kalau moral itu bukan sesuatu yang objektif dan itu sesuatu yang dari Tuhan gitu ya, maka kita akan sangat sulit sekali untuk melakukan kritik terhadap kebudayaan-kebudayaan yang kita anggap melawan hati nurani. Misalnya, kebudayaan kanibalisme. Kita kan nggak akan bilang itu, enak tah, enak. Kita harus saling menghargai kebudayaan. Saya juga mau belajar kebudayaanmu. Ya kan akhirnya kita begitu kan. Karena kalau kritik, kamu jangan makan manusia. Jahat itu, kejam. Tidak ada baik, tidak ada jahat kan. Kalau menurut kami baik, bagaimana? Kamu tidak boleh begitu, kamu merasa sok benar sendiri. Kamu harus belajar dari kami. Mungkin kamu terlalu banyak makan ayam, kasihan ayam gitu. Tapi kan kita nggak akan mengatakan seperti itu. Saudara bayangkan misionari-misionari yang melayani, kemanapun mereka pergi, mereka menstop kanibalisme. Ya, jadi ada hal-hal yang bersifat objektif gitu ya. Nah, jadi ini yang diperjuangkan oleh Berdyaev ketika dia mengkritik dengan keras gitu ya. Nah, jadi setelah bestialisme, saudara kalau baca teks di dalam tulisan Berdyaev ya, Spiritual Condition of Modern Man, dia juga mengkritik technologicalism. Ya, sekarang kita masuk kepada teknologi. Biasanya kalau kita ada seminar ya, kritik terhadap teknologi itu biasanya dibikin pasti selalu gadget gitu ya. Teknologi informasi ini belum ya, nanti kita akan masuk Marshall McLuhan dan sebagainya dalam pertemuan-pertemuan akan datang gitu ya. Tapi kita belum sampai ke sana, ini kita baru pemikiran dari dasarnya. Nah saudara, saya ingin membuka pemikiran bahwa teknologi itu bahkan bukan cuma sekedar alatnya, tapi juga sistem dan metode dalam teknologi itu ya. Jadi yang disebut teknologi itu nanti bukan cuma sekedar barang, tapi misalnya saudara, jadi yang nanti dibedakan organik, dia membedakan yang organik dan organisasi. Ya, organisme menjadi organisasi. Jadi teknologi itu nanti membuat organisme itu akhirnya jadi organisasi gitu. Kalau organik kan munculnya alami ya. Tapi kalau organisasi itu kan di-arrange, ada semacam teknologi ya. Ada urut-urutan yang manusia bikin gitu. Ya misalnya saudara nikah punya anak itu kan organisme gitu ya. Tapi saudara masuk ke perusahaan, nah itu organisasi itu. Ya, jadi mesti ada begini, ini sekretaris, bendahara, apa segala macam itu kan organisasi. Menikah punya anak ya itu organisme. Gitu. Urut-urutan yang terjadi secara organik. Nah, jadi nantinya kita melihat seluruh urut-urutan yang direkayasa itu nanti menjadi teknologi. Itu menjadi teknologi. Ya. Nah, celakanya kan nanti teknologi itu akan menjajah segala sesuatu. Jadi nanti teknologi itu menjajah segala sesuatu. Nah, saudara kalau misalnya kita pikir misalnya ya,
kita ini terbiasa waktu kita sekolah, misalnya saudara ambil ekonomi, ambil manajemen dan sebagainya, saudara dilatih berpikir manajemen. Anda kan menjadi seorang yang berpikir secara organisatoris. Nah itu cara berpikir teknologis. Ya, mesti begini, begini. Mau apa SOP-nya gimana? Mau ada manusia KPI-nya kayak gimana? Ini apa begini? Kalau ini begini maka begini. Kalau ini begini maka begini. Dilatih ya. Semua serba ini prosedur. Ya kan? Misalnya datang ya. Terus kemudian saya salah, kamu salah jualin saya. Saya pesennya cappuccino. Kenapa kamu kasih saya latte? Langsung sudah ada prosedurnya SOP. Sering SOP nomor 4.5. Kalau ada pelanggan yang komplain karena salah, 1, terima barangnya, 2, buatkan, yang ketiga, itu buat bonus. Oke, ya. Belinya apa? Cappuccino, kamu jualin apa latte? Oh iya maaf, silakan duduk. Saya bikinkan sesuai prosedur, tetap. Nggak usah mikir banyak-banyak. Karena sudah ada gitu. Gimana ya Pak ya, ini gimana? Aduh, nggak langsung bikinkan. Terus bawa ini cappuccinonya. Latte-nya buat bonus, sudah ada SOP-nya, silakan selalu begitu. Ya. Nah, jadi misalnya orang datang, ya pramugari, Mbak kok cantik sih? Boleh foto berdua nggak? Sudah ada SOP-nya. Kalau ada penumpang yang genit, yang harus dilakukan, ya minta foto 1 harus melakukan ini. Kedua, minta ini, harus lakukan ini. Sudah ada prosedurnya semua. Gak usah banyak mikir, oh begitu ya sudah lakukan. Langsung kita bisa respon. Berpikir organisatoris, berpikir teknologis. Saudara dilatih begitu. Lalu setelah lulus, kerja di perusahaan dengan ISO. Wow, gitu ya. Apapun semuanya begini terus gitu. Dan kemudian saudara jadi penatua di gereja. Gitu kan? Maka cara berpikir saudara, cara berpikir teknologi. Ngelihat pendeta, Pak Pendeta tahu SOP-nya apa? SOP itu apa ya gitu? SOP ya. Ya, Standard Operation Procedure. Oh, SOP apa? SOP IGA atau SOP buntut atau apa gitu. Loh kok Pak Pendeta begini? Ini gereja kita ini, Bapak Pendeta itu performanya bagaimana ya? Kita mesti nilai Pak Pendeta KPI-nya mana ya? Tolong dia akan buatkan KPI untuk Pak Pendeta. Kita mau lihat checklistnya bagaimana. Khotbahnya bagaimana? Buatkan prosedur, nanti kita akan survei kepada jemaat, kita akan memberikan penilaian. Bagaimana menilai? Membuat dari kualitatif menjadi kuantitatif. Analisa kuantitatif atas kualitatif. Harus bikinkan apanya dan sebagainya. Metode penelitiannya apa dan sebagainya. Pusing loh saudara. Jadi ada tempat-tempat di mana kita memang organisme. Iya kan, gereja kalau gereja besar, makin besar sebuah gereja memang kita harus terapkan juga modern management. Ada berpikir teknologis juga karena memang sudah menjadi sebuah organisasi besar. Tapi gereja kan naturnya organisme. Sehingga bagaimanapun itu harus terjadi model tadi loh, dialog gitu loh. Dialognya tuh harus ada gitu, dialektikanya tuh harus ada. Ya, nah, kalau orang sudah dari organik ke organisasi dan dia berpikir bahwa seluruh dunia adalah organisasi, hancur. Seluruh dunia itu organisasi, seluruh dunia bisa direkayasa, seluruh dunia itu bisa diintervensi. Abad teknologi, semuanya serba teknologis. Ya. Akhirnya relasi sama manusia pun jadi teknologis gitu. Kan ada buku kan, tips berkencan dan tips membuat orang lain suka sama kita. Wah ada juga, teknologi itu. Membuat orang suka itu teknologis gitu. Akhirnya dirancang, 7 langkah membuat orang melirik saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah menjadi ganteng maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah dan sebagainya. Macem-macem gitu. Akhirnya semuanya jadi teknologis. Nah lupa saudara ya, kadang-kadang kan kita lihat ya, ada teknologi, ada seni. Ada seni kan. Makanya kan ada teknik berbicara, ada seni berbicara gitu. Ya kan? Ada teknik menggambar, ada seni menggambar. Ya kan? Maka dulu dosen saya selalu bilang ya, dosen gambar itu. Saya bisa ajarkan teknik gambar.
Tapi seni menggambar tuh kalian harus gali sendiri masing-masing. Tiap kalian akan beda. Yang saya bisa ajarkan teknik nih gambar orang ya. Kalau namanya orang proporsinya ya ini satu, ini begini, terus gabung ini begini, belah ini, sini ini mata di sini, ini apa kuping di sini, plek ini dada, berapa kepala, apa ini kan ini semua proporsi. Tapi nanti tarikan garis semuanya terserah, itu tergantung orang, kuping dari mana ke mana, misalnya ini proporsinya hidung dari mana ke mana, semuanya itu ada tekniknya. Tapi seninya saya nggak bisa ajarin. Guru gambar saya dulu bilang begitu ya. Nah makanya ada teknik, ada seni. Ada teknik memasak, tapi ada seni memasak. Jadi dunia bukan cuma sekedar teknik, tapi ketika teknologisasi itu muncul, orang melihat akhirnya ke situ. Ya. Berdyaev mengatakan, nanti orang-orang itu akan membuat orang-orang akan kehilangan kehangatan. Alam itu hangat, teknologi itu seperti besi, diwakili besi itu dingin. Makin tidak manusiawi, manusia akan dijauhkan dari alam, dari tanah, sehingga teknologi itu membentuk sebuah kosmologi baru. Manusia akan terjebak dalam dinginnya metal dan kehilangan kesentuhan hangatnya darah dan daging. Ini teknologi sebagai sebuah kosmologi. Kalau Heidegger, teknologi sebagai frame ya, sebuah bingkai. Jadi kita ngelihat apapun bingkainya itu teknologi itu. Kayak bingkai itu kayak begini saudara, bingkai itu seleksi persepsi. Misalnya saya sama rombongan saudara pergi sama-sama naik bus, terus karya wisata, terus kita lihat bunga gitu. Lihat bunga kan, saya kan teolog gitu ya, saya lihat bunga, terus kemudian saya mulai berdoa, Tuhan, indahnya engkau tampil manis melalui sekuntum bunga. Biarlah keindahanmu memuaskan jiwaku. Saya berdoa, teolog. Yang saya lihat dari bunga itu Tuhan. Itu bingkai saya. Tapi di situ ada saudara yang seniman. Wih bunga, langsung dia ambil kertas gambar. Indahnya gitu ya. Langsung gambar-gambar. Ada yang turun, ada penyair. Bunga-bunga di padang. Langsung dia bikin puisi. Karena dia memang seorang penyair. Ya kan? Terus turun ada seorang saintis diambilin. Ngapain dipetikin? Nanti saya bedah di ini, lab biologi gitu. Menarik nih bunganya gitu. Mau saya silangin lah sama bunga apa gitu. Namanya dia seorang ahli biologi. Dia punya frame tersendiri. Lalu kemudian datanglah si ahli ekonomi. Wow, bunga. Berapa kalau saya jual di kota ya gitu. Dia punya frame sendiri juga. Nah, sekarang teknologi itu bisa jadi frame. Kalau ngelihat ya mesti begitu urutannya. Tadi saya ceritakan mengenai teknologi teknologi yang dibawa ke gereja gitu kan. Sehingga akhirnya banyak berantem kan. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak usahawan begitu masuk ke gereja nggak kayak pabriknya dia. Itu cara berpikir teknologis. Makanya Berdyaev bilang, itu nanti akhirnya orang-orang berpikir teknologi semuanya. Kehilangan organisme, semuanya jadi organisasi. Gitu. Iya kan? Saudara kalau nonton film judulnya Sound of Music ya. Yang namanya baris berbaris tentara itu kan organisasi yang sangat rapi ya. Ada tempatnya saudara. Untuk baris, untuk perang, untuk apa gitu ya. Itu sudah diatur dengan organisasi yang sangat baik, sangat efektif, sangat efisien di dalam ketentaraan, dalam militer. Nah ceritanya di dalam Sound of Music itu seorang tentara menikah, istrinya mati, dia nggak bisa didik anak, taunya dunia tentara, maka dia akhirnya mendidik anaknya pakai cara organisasi tentara, menakutkan, iya kan? Prit, anaknya turun semua baris, prit, nama saya ini, nama saya ini, nama saya ini gitu. Ya tentara, diajarin nyanyi, jangan nyanyi, cengeng gitu, iya kan? Mesti tegas, mesti kuat dan sebagainya. Wah menakutkan sekali. Kalau relasi dengan anak menjadi organisasi militer. Ada tempatnya. Tapi kalau seluruh dunia dilihat pakai cara itu ya salah. Iya kan? Saudara upacara bendera kan ada tempatnya. Kemarin 17 Agustus kita kan upacara bendera. Itu di sana anak harus tegas gitu ya. Makanya pemimpin upacara anak SMA boleh bentak gurunya. Hormat gitu kan ya. Nah, itu memang ada tempatnya, organisasinya begitu. Begitu masuk ke kantin nggak boleh sama ibu kantin, beli, nggak boleh.
Ya, loh kok saya dibentak gitu, Ibu Kantinnya syok gitu. Tapi kalau di lapangan, kepada pembina upacara, hormat, kencang dikit, sopan, kasihan, ibu-ibu gitu ya. Masa saya bentak gitu ya. Nah, jadi semua itu ada tempatnya. Nah, ketika teknologi itu masuk ke seluruh aspek kehidupan, menjadi sebuah kosmologi, kata si Berdyaev. Menakutkan gitu. Nah, ini yang dia lihat itu. Wah, ini mesin-mesin ini, apa yang manusia bikin ini, nanti suatu ketika akan menguasai manusia. Nanti kalau saudara nonton Matrix ya, The War Between Man and Machine, itu muncul dalam pikirannya dia. Ini mesin akan perang lawan manusia, sampai akhirnya manusia kalah. Menakutkan ya gitu. Nah jadi dia mengatakan seluruh aspek kehidupan, yaitu ekonomi, politik, ya, bahkan gereja, akan terjadi proses mekanisasi dan materialisasi. Ya, mekanisasi dan materialisasi. Termasuk dalam gereja. Di mana nanti akhirnya ya ini teknologi akan menguasai di situ. Cara berpikir teknologis akan menguasai. Ya memang kami di sekolah teologi juga diajarkan kok, cara membuat khotbah juga diajarkan. Ada teknologinya juga, cara khotbah itu harus begini, harus begini, harus begini. Eksegese itu harus begini, tentu saja semuanya ada teknologinya. Gitu. Teknologinya ada, nggak ada juga, kita nggak bisa menghilangkan juga, karena itu bagian. Gitu. Ya, nah struktur itu penting gitu. Nah di sini nanti kita juga akan mengkritik pemikiran Berdyaev itu terlalu hitam putih dalam pengertian dia itu terlalu dualis ya. Jadi dia nanti akhirnya mengatakan jadi kelihatan anti struktur, anti authority, anti apa gitu ya. Itu yang kita perlu kritik. Tapi kita perlu setuju pada kritiknya dia ya. Itu nggak boleh merajalela ke semuanya, nggak boleh gitu. Ya. Sehingga akhirnya seluruh, misalnya kalau khotbah itu semata-mata hanya teknik gitu ya, tidak ada misalnya penghayatan antara sang pengkhotbah dengan teks yang dia mau bawakan, itu kan juga susah. Gitu. Pergumulan pribadi antara pengkhotbah dengan pesan yang dia mau sampaikan, kalau nggak ada itu juga gimana ya? Semuanya teknik, nggak bisa. Gitu. Ya. Jadi harus melampaui teknologi. Gitu. Nah, karena teknologi itu berkait dengan rasionalitas, akhirnya karena teknologi masuk ke seluruh aspek, maka rasionalisasi itu akan juga masuk dalam seluruh bidang. Sekali lagi saudara, cara berpikir rasional itu hanya salah satu cara berpikir dari kita sebagai manusia. Ketika saudara sekolah, saudara diajari cara berpikir teknologis. Cara berpikir itu begini. Anda diajarin logika dan sebagainya, semuanya diajarin logika. Makanya ketika tiba-tiba ada teman saudara yang bilang, tadi di tengah jalan saya ketemu malaikat. Saudara akan bilang, apa? Langsung kita melakukan verifikasi. Tidak salah juga gitu. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara percaya nggak kalau dia benar-benar dijumpai? Misalnya begitu ya. Maksudnya kita terbuka nggak, percaya nggak terhadap hal yang supranatural? Problemnya di situ. Ya. Karena menurut Berdyaev, rasionalisasi itu akhirnya tidak memberikan ruang bagi misteri. Nah ini yang dia bilang, akhirnya karena tidak memberikan ruang bagi misteri, akhirnya kekristenan nggak dapat tempat. Karena begitu ngomongin kekristenan, nah itu misteri, nggak masuk akal. Iya, sekolah kita diajarin semua cara berpikir teknologis. Kalau begini, kalau enggak ya namanya nggak sekolah dong. Masa sekolah ngomongin gosip, saudara? Tapi dalam kehidupan kita ngomongin kadang-kadang yang beyond logika Aristoteles gitu, yang nggak masuk akal, yang absurd, ya, yang nggak runtut, ya kan? Kalau kita bahas, kalau saya ngasih soal fisika kan saya harus runtut. Sebuah katak, seekor katak dilempar dengan sudut 45 derajat, ya, dengan misalnya daya sekian Newton, ya kan? Lalu kemudian dengan kecepatan sekian, percepatan sekian. Maka pertanyaannya, tadi kita ini ya, ngomong-ngomong jalan-jalan kan ada ini ya, lihat gak ada anak-anak yang main tadi? Kembali ke katak, ini kan kita nggak mungkin gitu kan kalau soal itu. Kembali ke soal katak, tadi kita sudah jelaskan semua ya, pertanyaannya adalah,
Kira-kira anak yang lempar itu ada masalah kejiwaan apa ya gitu? Loh ya, saudara. Kalau saudara lihat ada anak lempar-lempar kata kan saudara nanya, ini orang ada problem ya? Kan begitu kan? Itu wajar dalam kehidupan. Tapi ketika kita berpikir teknologis kan nggak begitu. Oh ini pasti fisika ini itu. Nah, begini maka pertanyaannya kan begini. Padahal dalam kehidupan tuh kadang-kadang nggak nyambung, nggak runtut, absurd. Iya kan? Jadi rasionalitas itu cuma salah satu sebetulnya. Celakanya akhirnya mendominasi semua. Misteri itu ada tempatnya. Nah celaka, kalau gereja membuang misteri itu celaka. Gereja membuang misteri sama sekali itu celaka. Ya, jadi tempat bagi hal-hal yang melampaui, yang suprarasional, itu ada tempatnya. Di abad pertengahan misalnya, kita masih melihat misteri dan supranatural itu bagian dari keseharian. Makanya dongeng-dongeng itu kan supranatural semua. Saya masih sering ceritain dongeng-dongeng buat anak saya, itu supranatural. Kemarin baru cerita mengenai ini, baru cerita mengenai Cinderella misalnya, itu kan supranatural. Cinderellanya sedih, ketemu peri, ya peri itu jalan keluarnya. Ya kan ada peri, lalu kemudian menolong, ada supranatural terjadi, lalu ada perubahan dan sebagainya. Kan kira-kira zaman dulu kan dongeng-dongeng kayak begitu. Pinocchio, muncul peri lagi, diubah jadi manusia. Itu ada lagi supranatural terjadi. Ya. Bahkan ada nasihat-nasihat supranatural yang jelek, jangan diikuti, yaitu Putri Duyung. Putri Duyung kepengen jadi manusia gitu ya. Karena dia jatuh cinta tuh sama seorang pangeran. Lalu kemudian dia pergi ke penyihir duyung. Nah ini. Terus lidahnya diambil, suaranya yang indah. Akhirnya punya kaki. Cuma dia nggak bisa ngomong. Mungkin saat itu dia nggak bisa baca tulis kali ya. Jadi dia nggak bisa nulis. Ya akhirnya dia cuma dianggap adik sama pangeran. Lalu setelah 3 hari, dia nggak berhasil mengambil hati pangeran karena dikasih tahu lu bisa jadi orang. Cuman kalau 3 hari pangeran tuh nggak cinta kamu, nggak mau nikah sama kamu akan jadi buih. Wah, karena ini anak raja lautan, ya si Putri Duyung ini anak ke-6, nomor 1 sampai 5 ini kasihan, pergi lagi ke yang jahat itu lagi, ya kan? Dikasih pisau, pergi, kasih ke Putri Duyung yang kecil itu, suruh tusuk si pangeran. Pangerannya akan mati, dia akan jadi Putri Duyung lagi, akan hidup lagi sebagai Putri Duyung. Kasih ke pangeran, dia masuk kamarnya pangeran, lihat pangeran sedang tidur bersama dengan istrinya, ya kan? Dia ngeliat, dia senyum. Dia cium pangerannya dan dia pergi menjadi buih. Dia tidak mau bunuh. Ya, wah saya waktu dulu paling kesel baca Putri Duyung itu. Nggak happy ending gitu ya. Apaan ini gitu ya. Nah kalau versi Disney kan lebih, menikah gitu ya. Tapi akhirnya saya baru memahami loh. Ada detail yang saya lupa. Ternyata cerita itu ada detail begini. Ini nanti akhirnya menuju ke yang supranatural juga. Ada detail ngomong kayak begini. Kenapa dia mau jadi selain cinta pangeran ya? Dibilang gini. Putri Duyung itu umurnya 300 tahun. Manusia itu umurnya lebih pendek. Tapi bedanya Putri Duyung kalau sudah mati, dia jadi buih, tidak ada kekekalan. Manusia kalau mati, meski umurnya pendek, jiwanya selama-lamanya. Si Putri Duyungnya bilang, gimana aku bisa kayak manusia hidup selama-lamanya? Kalau kamu mencintai. Ya, nah disinilah ternyata sang Putri Duyung yang kecil ini menunjukkan apa itu cinta dan mengalami ascension, terangkat ke surga. Ternyata si Putri Duyung ini mati, akhirnya terangkat dan mendapatkan kekekalan. Ada juga loh dalam versinya Christian Anderson itu yang supranatural gitu ya. Jadi dongeng-dongeng dulu itu kental dengan hal supranatural gitu ya. Saudara kalau membaca bukunya C.S. Lewis, dia kan juga ahli dongeng-dongeng abad pertengahan ya. Jadi ada ruang bagi misteri, ya, ada ruang bagi misteri yang ajaib dan sebagainya. Nah,
Jadi kalau manusia mencipta mesin, itu oke, kata Berdyaev ya. Manusia mencipta mesin oke. Tapi kenapa akhirnya jadi memperbudak ya? Kenapa sekarang akhirnya mesin menjadi memperbudak manusia? Karena sekarang manusia mau mendapatkan maknanya dari mesin. Ya, ya. Saudara, coba pikir ya, Berdyaev ngomong kayak begini. Ada misteri di Taman Eden. Tuhan mengizinkan ya ciptaannya memberontak melawan dia. Jadi dosa adalah ketika ciptaan berontak. Iya kan? Manusia bikin mesin. Lalu harusnya mesin itu melayani manusia. Tapi karena manusia sekarang bangga sama mesin, menyembah mesin itu. Menganggap itu puncak pencapaiannya. Menjadikan mesin sebagai tujuan hidupnya dia. Ya handphone itu kan sebetulnya ya bagian melayani kita kan. Tapi ada orang yang sampai jual ginjal dan sebagainya. Apapun dilakukan untuk mendapatkan itu. Itu kan sudah menjadi sesuatu yang menjadi tujuan. Bukan menjadi sarana lagi. Menjadi tujuan makna hidup dan sebagainya. Nah Berdyaev mengatakan saat itu ketika manusia membuat ciptaan namanya teknologi. Akhirnya teknologi itu menjadi memberontak melawan manusia. Menarik loh, dia kalimat ini ya. Ini ada di bukunya dia. Saya waktu baca itu, oh iya ya. Jadi yang kalimat penting yang saya kutip di itu kan manusia itu bukan peta teladan alam, manusia bukan peta teladan mesin, tapi manusia itu adalah peta teladan Allah. Lalu kalimat berikutnya yang penting adalah ketika dia mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu berontak sama Tuhan. Sekarang ketika manusia menciptakan barang, ciptaannya itu memberontak terhadap manusia. Mau menguasai manusia gitu. Teknologi menguasai kita. Ya. Jadi akhirnya manusia itu menjadikan mesin sebagai tujuan. Manusia berubah menjadi mesin. Manusia itu akhirnya kehilangan, akhirnya jadi kayak mesin. Mesin itu apa? Kerja, ya sudah. Ideal manusia kerja itu apa sih saudara? Wah ini orang hebat ya kerja terus 24 jam, itu kan mesin saudara. Kok akhirnya kita jadi kayak mesin ya? Itu nanti pemikir namanya Herbert Marcuse. Gak tahu kita ada kesempatan bahas gak ya, minggu-minggu akan datang, bulan-bulan akan datang. Herbert Marcuse, manusia satu dimensi. Marcuse itu mengatakan bahwa akhirnya tuh ideal manusia tuh jadi mesin gitu. Harusnya kan manusia punya keunikan, tapi kalau bekerja ya kayak mesin. Suatu ketika ada pengawas sekolah datang, lalu ngobrol-ngobrol sama saya dan dia bilang, Pak Ivan kalau saya perhatikan KKM, yaitu angka pencapaian ya, angka kelulusan, KKM-nya Pak Ivan kok rendah ya gitu. Atas dasar apa Pak Ivan menentukan KKM itu? Saya pakai bahasa organisme, saudara. Dari pengalaman Pak. Aku punya pengalaman sekian puluh tahun ketemu anak, lalu kemudian aku juga bergaul dengan anak-anak, aku melihat mereka, aku berinteraksi dengan mereka di kelas. Maka aku kira-kira bisa mempunyai satu gambaran, kira-kira KKM-nya segini. Itu bahasa organisme gitu. Kenal, interaksi gitu ya, ngobrol, muncullah itu gitu ya, pengalaman gitu kan. Nah bapaknya mengatakan bahasa teknologis. Aduh Pak Ivan, kan ada rumusnya. Jangan cuma pakai pengalaman begitu. Misalnya, Pak Ivan punya perpustakaan, sekian buku, itu nilainya sekian. Guru-gurunya lulusannya ini, nilainya sekian. Anak-anaknya begini, nilainya sekian, ini sekian. Maka itu dijumlahkan, muncullah angka KKM. Terus dihitung-hitung. Nih, Pak Ivan angkanya KKM cuma 6,7, KKM-nya Pak Ivan harusnya 9,5. Harusnya Pak Ivan berani, paling enggak 9. Oh, iya Pak. Cuma ada sesuatu yang Bapak belum masukkan ke perhitungan. Apa? Iya, kalau anak tiba-tiba bete, dimarahin sama papanya, naksir tapi dianggap sebelah mata, ya, patah hati, atau dia mulai lapar, lupa makan, gitu ya, lagi berantem sama adiknya. Nah itu nggak masuk di koefisien itu Pak. Itu manusia kayak begitu, saudara. Ya, manusia bukan mesin. Manusia itu ada naik, ada turun. Ya, jadi ada banyak hal ada banyak faktor yang kita perlu pikirkan gitu. Nah, jadi Berdyaev
mengkritik, orang tuh akhirnya jadi kayak mesin yang nggak bisa capek, yang nggak bisa apa, yang juga bekerja dan kehilangan, ini penting, aspek perenungan dan kontemplatif. Manusia itu adalah makhluk yang kontemplatif dan itu hilang kata dia. Manusia yang merenung, manusia yang kontemplatif. Era teknik menghargai kerja, tidak peduli dengan perenungan kata dia. Nah, jadi kehilangan sifat peta teladan Allah ya. Nah, jadi dalam organisasi ya manusia melakukan segala sesuatu itu bisa diintervensi, bisa direkayasa, termasuk kebahagiaan manusia bisa diintervensi dan direkayasa. Ya. Relasi dengan alam, dengan Tuhan itu bukan yang paling penting akhirnya. Sementara bagi seorang yang menghargai kemanusiaan menurut Berdyaev, Tuhan, alam, orang lain itu nggak bisa ditinggalkan. Itu makna kemanusiaan kita. Kalau kita menemukan personalitas kita yang dimulai dari ketemu Tuhan, menghargai keunikan diri, perjumpaan dengan orang lain, dan alam, dan sebagainya. Ya. Nah maka dia mengajak kita serius memikirkannya. Ini terjadi mekanisasi, terjadi dehumanisasi. Gitu. Nah, lalu kemudian dia mulai membahas lagi ya. Teknologi itu akhirnya tidak berhasil kita kendalikan. Jadi kalau saudara mencari gambaran ya, itu Frankenstein itu loh. Dr. Frankenstein. Jadi Berdyaev itu mengatakan manusia membuat ciptaan, tapi akhirnya ciptaannya itu tidak bisa kita kendalikan. Dia menjadi liar. Dan bisa mengalahkan kita. Jadi akhirnya kita punya handphone atau dipunyai handphone itu kan batasannya tipis ya saudara. Saya punya mobil dan dipunyai mobil itu batasannya apa? Itu filsafatnya Gabriel Marcel. Punya dan dipunyai itu apa? Itu ya, saya tidak bahas. Tapi kalau saudara mau cari contoh bikin sesuatu lalu dikuasai itu adalah Frankenstein. Dr. Frankenstein ini, kata pengarangnya Mary Shelley ya, itu Dr. Frankenstein bikin monster, yang akhirnya juga disebut Frankenstein ini kan. Nah monsternya itu setelah dibikin, lalu kemudian kabur ya, singkat cerita dia kabur, terus dia tinggal di hutan, dia mengamati satu keluarga, dia sudah belajar ngomong, dia belajar apa, dia sayang sama keluarga itu. Tapi begitu datang keluarganya itu jerit-jerit ya monster kayak begitu. Hoi, wah gitu kan ketakutan. Saking paniknya dia bunuh. Keluarga itu dibunuh. Wah, lalu muncul ya, wah, monster membunuh apa segala macam gitu ya. Nah, pada intinya adalah si Frankenstein itu berhasil menjumpai penciptanya, lalu bilang, tolong bikinin aku satu Frankenstein cewek gitu. Satu monster cewek, karena tidak ada yang menerima aku gitu. Tidak ada yang terima aku. Jadi bicara mengenai cinta, isolasi, kesepian dan sebagainya. Nah, ini tidak mau, satu aja udah serem kayak begini, gimana bikinin satu lagi gitu. Nggak mau, wah kalau nggak mau gue bunuhin tuh keluarga lu. Wah jadi intinya tak terkendali ya, sampai akhirnya nanti si Dr. Frankenstein ini kabur, lalu kemudian dikejar sama monsternya itu, pada intinya nanti penciptanya mati. Wah setelah mati dia sedih luar biasa, karena tidak mungkin mendapatkan pasangan dan dia bingung, sekarang penciptaku sudah mati. Kalau versi filmnya ya, sebuah film yang saya tonton, dia bilang begini, penciptaku sudah mati. Lalu sekarang aku tanya sama siapa lagi, untuk apa aku ada dalam dunia? Mau tanya sama siapa lagi kalau penciptaku mati? Ya, nah jadi itu Frankenstein itu gambaran ya, teknologi yang dibuat tapi menjadi terlalu kuat, menjadi terlalu berkuasa, sehingga akhirnya manusia yang dikendalikan oleh teknologinya. Nah ini gambaran yang Berdyaev akan ramalkan, one day akan terjadi seperti itu. Saya kira kok makin lama kita makin melihat gak bisa disangkali loh. Ya, nggak bisa disangkali gitu bahwa itu akan terjadi. Berdyaev sendiri kalau ditanya solusinya apa, dia nggak akan mengatakan satu solusi yang cespleng, karena dia tahu di belakang ini ada satu kekuatan yang nanti akan bisa diselesaikan oleh Kristus sendiri. Tapi dia memberikan peringatan-peringatan supaya gereja mungkin berjaga-jaga. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Jadi untuk menyelesaikan ini juga sulit gitu kan ya. Tapi kita mungkin bisa mengurangi, kita bisa menambahkan hal-hal yang kurang, yang gereja perlu kerjakan gitu ya. Nah, jadi Berdyaev mengatakan teknologi itu kan puncak kebanggaan manusia, puncak kehebatan, tapi banyak kesedihan, kekecewaan, perbudakan, dan yang pasti melemahkan kerohanian manusia, menghancurkan manusia. Iya kan? Jadi kalau berpikir teknologis,
Aku peta teladan Allah. Apa itu Allah? Nggak ada dan sebagainya. Akhirnya itu yang menyebar gitu. Akhirnya orang nggak kenal Tuhan. Teknologi tidak lagi jadi netral, kata dia. Teknologi itu akhirnya jadi frame, menjadi sebuah kosmologi baru. Sekarang ini, saudara, yang didengar yang paling otoritatif itu bukan Alkitab. Yang paling otoritatif itu sains dan teknologi. Seorang bernama Neil Postman bikin penelitian. Dia wawancara satu orang kan. Dia kasih tahu begini, kamu tahu nggak? Ada penemuan baru nih dari ini. Untuk diet. Oh ya, gimana? Kamu harus makan coklat eclair setiap hari. Supaya kamu langsing. Hah, coklat eclair? Kalau di Indonesia misalnya, coklat apa? Delphi, Toblerone, yang gitu-gitulah, saudara ya. Nah, kamu harus makan eclair tiap hari. Terus, masa? Ini penelitian dari, sebutlah nama-nama ya, Harvard lah, John Hopkins, apa segala macam, sebutin semua. Stanford disebutin, ini Asbun. Ini namanya juga penelitian gitu. Orangnya bilang apa, saudara? Padahal orang-orang intelektual loh. Oh, sudah saya sangka, saya memang udah curiga gitu. Jadi ketika nama-nama itu disebut, gak peduli isinya apa, orang otoritatif. Lalu ada orang yang lagi jogging. Kamu tahu nggak? Jogging itu menurunkan IQ seseorang loh. Hah? Masa jogging menurunkan IQ? Ya, menurut penelitian John Hopkins University, Stanford dan sebagainya. Oh. Begitu ya, thank you ya informasinya. Pada Asbun. Jadi setelah melakukan penelitian itu, Neil Postman mengatakan, jadi sebetulnya kalau bicara otoritas, sekarang itu sains dan teknologi, maka kita sudah masuk satu zaman yang dia sebut sebagai teknokrasi. Teknokrasia, krasia itu pemerintahan teknologi. Jadi apa yang Neil Postman tulis itu menggambarkan nubuatannya, profesinya dari si Berdyaev ini terjadi akhirnya gitu. Ya, akhirnya menjadi sebuah kosmologi baru yang menggeser humanisme klasik. Ya. Nah, jadi dimulai dengan kata Berdyaev, orang membuat penemuan untuk meringankan bebannya sampai akhirnya memunculkan teknologi yang menggambarkan yang menguasai dia. Ya. And so the tragedy is that the creation rebels against its creator, no longer obeys him. The mystery of the fall is the creature's rebellion against the creator. Ya, ini kalimat dia ya yang saya kutip ya. Ini adalah sebuah tragedi ketika ciptaan memberontak terhadap penciptanya. Ini yang terjadi ketika kita melawan Tuhan, dan misteri itu juga terjadi ya ketika kita membuat teknologi, ada aspek itu, akhirnya kita juga dikuasai. Ya. Nah, ketika manusia ini ya, akhirnya dia teknologi itu menjadi menguasai, maka akhirnya dia mengatakan begini, saudara. Akhirnya orang itu menjadi seragam. Jadi kan dia kritik komunisme, dia kritik ultranasionalisme, karena kan membuat orang tuh mirip semua. Orang semua sama gitu, sama, semuanya baris, apa semua sama semua. Mana itu personalisme manusianya? Tidak ada, semuanya dijadikan seragam, dimatikan kemanusiaannya, udah Tuhannya nggak ada, semuanya seragam, nggak ada individualitas dan sebagainya. Nah, jadi ketika dia melihat semuanya itu menjadi seragam, terus nanti akhirnya dia bilang, yang namanya budaya itu nanti akan diset oleh massa. Nah, dia nanti membahas banyak ya mengenai ini kan kalau di dalam kajian ilmu budaya itu, budaya itu ada nggak ya perdebatannya, ada nggak high culture sama low culture gitu. Ya kita mau nggak mau harus mengakui ya ada budaya yang lebih kompleks, ada yang lebih rasional, ada yang lebih rumit, ada yang lebih membutuhkan teknik yang tinggi dibanding yang enggak gitu. Itu kira-kira begitu ya. Selera atau apa ya kita nggak tahu gitu ya. Mungkin masih bisa perdebatan. Tapi fakta bahwa ada musik yang harus menggunakan teknik yang tinggi itu ada. Menyangkali itu ya omong kosong lah ya. Ya kita main Johann Sebastian Bach dengan sebuah
lagu dangdut sederhana, ya jelas beda gitu. Kesulitannya, tekniknya dan sebagainya gitu ya. Itu ada perbedaan. Nah, kita juga nggak harus masuk ke perdebatan high dan low gitu ya, yang akhirnya cenderung penghinaan dan sebagainya. Itu tentu saja kita hindarkan masuk ke situ. Tapi ada yang budaya yang lebih kompleks, yang lebih rumit, ada yang lebih membutuhkan skill tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, problemnya begini, kata si Berdyaev. Orang yang di bawah ini, masa itu kebanyakan nggak terlalu suka mikir. Dia ngomong fakta ya. Dia pelajari dari Yunani. Zaman Yunani yang berpikir tuh yang segini. Dan inilah yang set culture. Zaman Renaissance, itu yang set culture tuh orang-orang kayak Leonardo da Vinci. Itu yang set culture, dia bilang gitu. Nah bayangkan kalau sudah mekanisasi, nanti yang bersuara itu adalah orang-orang mayoritas yang jarang berpikir. Dan mereka yang nanti akan set culture. Terus kebudayaan kita mau kemana? Itu kritiknya dia. Ya kita lihat sekarang, saudara, media sekarang. Aduh, kalau kita lihat itu kan di handphone tuh ya, media tuh clickbait-nya tuh keterlaluan kan. Sampai nggak nyambung sama beritanya gitu kan. Dulu pertama-pertama saya nggak tahu, ini apa lama-lama baru tahu, ini memang kayak begini nih, berita-berita nggak mutu gitu kan ya. Yang judulnya sama isinya tuh jauh berbeda gitu. Karena kenapa mereka begitu? Ini bukan berita ecek-ecek loh. Ini punya nama juga. Kenapa mereka mesti begitu? Ya karena yang ngeset trennya yang di bawah. Mereka demennya yang kayak begitu. Celaka loh saudara. Terus nanti media massa kita gimana? Zaman dulu orang bikin sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, siapa yang mau baca? Sekarang TikTok. Ya, gini-gini sambil baca berita gitu ya, 15 detik. Waduh. Ya, enggak laku sekarang orang bikin report apa enggak laku gitu. Ya. Orang enggak nanti lama-lama bikin paper enggak kutip jurnal, enggak kutip buku tapi kutip TikTok ya. Ya, TikTok ini apa mungkin enggak tahu, mungkin saya enggak ngerti ya. Tapi ini faktanya begitu, diset oleh massa. Oke, sekarang kita kembali ke gereja. Karena kita punya tema adalah gereja dan teknologi. Kalau teknologisme juga masuk ke gereja, lalu kemudian gereja sudah biasa belajar dari masyarakat. Oh, saya yang ngeset itu karena teknologi, semuanya sudah akses kepada teknologi dan bisa bersuara. Lalu kemudian orang-orang itu akhirnya membangun budaya pop dari bawah. Ini nanti juga kritiknya Marcuse juga sama. Nanti akhirnya yang ngeset budaya itu yang di bawah. Dan ini akhirnya mematikan kebudayaan gitu. Nah kalau gereja diset oleh yang di bawah, ya kan? Khotbah di gereja itu nanti isinya apa gitu? Karena yang mayoritas belum tentu betul-betul memikirkan mengenai kebutuhan dari mereka. Nah Pak Tong kan lihat hal ini ya. Makanya di sekolah teologi itu Pak Tong selalu ingatkan, tidak pernah bosan-bosan. Ketika kamu khotbah, kebutuhan siapa yang akan kamu lihat? Itu berkali-kali Pak Tong udah ngeliat ini. Gitu. Pak Tong selalu bilang begini ya, Pendeta Stephen Tong selalu bilang, orang itu punya kebutuhan, tapi kamu harus mengecek, apakah dia tuh betul-betul butuh itu apa enggak? Ya, kalau tanya pemuda, apa sih kebutuhan kalian? Pacaran gitu kan ya. Ya sudah, tema pertama pacaran, tema kedua pacaran, tema ketiga pacaran. Ya kapan kita khotbah yang apa? Tritunggal gimana? Tritunggal belum butuh, kita lagi butuh pacaran, tidak butuh Tritunggal. Kalau misalnya doktrin Roh Kudus mengenai Roh Kudus sebagai pribadi, tidak butuh. Ya. Pacaran saja, ya celaka, hancur, gereja hancur kalau kayak begitu. Makanya Pak Stephen Tong menanyakan, mengajarkan, kamu dengarkan mereka punya kebutuhan apa. Tapi kamu juga harus tahu apa yang betul-betul mereka butuhkan. Jadi kita dengar, oke, lu butuhnya ini, menurut kamu begitu. Tapi kita juga tahu gitu, untuk menjawab itu mungkin tidak tentu harus ininya. Apa yang mereka betul-betul butuhkan, kita harus ajarkan. Kalau tidak begitu, nanti kita diset sama yang di bawah. Saya pernah datang ke sebuah gereja, persekutuan remaja ya, di sebuah gereja. Lalu kemudian sebagai pembicara tamu datang, lalu lihat tuh di situ ada papan untuk khotbah remaja. Minggu pertama, analisis film Hulk. Minggu kedua, analisis film
apa Spider-Man, yang ketiga analisis film apalah gitu. Semuanya film-film superhero gitu sampai 2 bulan. Terus saya tanya, loh ini lalu khotbahnya apa? Ya anak-anak sukanya analisis film gitu. Anak-anak remaja nggak suka dengar khotbah, sukanya analisis film. Jadi kita kasih analisis film 2 bulan. Waduh gitu ya. Lah saya ini anak, kenapa nggak analisis film? Ya bapak pas spesial aja pas khotbah. Nanti habis ini nanti analisis film. Ya celaka kan kalau kayak begitu. Akhirnya apakah menghasilkan sutradara? Belum tentu gitu. Tapi kan itu bukan tugas gereja. Jadi akhirnya gereja diset dari bawah. Akhirnya selera gereja dari bawah dan mengembalikan itu nggak gampang. Kenapa? Karena gereja udah dibiasain begitu. Setnya gereja dari TV, setnya gereja dari budaya populer, setnya gereja dari masyarakat yang sudah terpengaruh teknologi. Misalnya kalau saudara mempelajari Neil Postman gitu ya, budaya TV. Meskipun sekarang kita nggak pegangnya TV, tapi culture TV itu ada, menghibur diri sampai mati. Semua itu adalah mengenai hiburan, semua harus menghibur. Itu nggak pernah ada di zaman dulu. Termasuk sekarang apapun, termasuk khotbah, termasuk mengajar di sekolah, harus menghibur semua, itu tuntutan. Karena kita hidup dalam culture entertainment, itu nanti kita pelajari ya dalam kritik-kritik yang lebih lanjut dalam pemikiran filsafat teknologi. Nah jadi diset oleh yang di bawah, ini sangat berbahaya sekali. Nah kemudian Berdyaev mengatakan yang terakhir ya, dia mengatakan begini saudara, teknologi itu selalu melihat ke arah depan. Maka teknologi itu mengubah pandangan manusia akan waktu. Mengubah pandangan manusia mengenai waktu. Jadi konsep waktunya diubah. Saudara kalau misalnya beli teknologi, itu selalu beli yang canggih kan. Saudara selalu lihat ke depan, nggak mungkin lihat yang ke belakang. Misalnya saudara mau beli TV, kan datang, ada TV tabung yang gede, yang hitam putih nggak ya? Kita nggak akan nyari yang begitu. Ada TV transparan nggak ya? Yang 100 inch, nah kan kita nyarinya begitu. Sudah ada belum ya TV 100 inch yang layar lipat, yang bisa dilipat jadi kayak koper gitu. Ya, kita kan carinya selalu begitu kan? Ya, itu saya mau handphone yang ini dong, yang paling baru. Oh yang lipat ya? Enggak, yang gulung. Yang lipat udah ketinggalan. Handphone gulung. Wih canggih banget, handphonemu bisa digulung. Gitu kan? Jadi kan kita selalu bicara sesuatu yang baru. Kita nggak mungkin beli teknologi lama. Kita pasti beli teknologi yang paling baru. Ya, laptop yang bisa dilipat, bisa digulung, bisa diapa dan segala macam gitu kan. Ya kulkas yang elektronik yang terhubung dengan handphone kita, begitu masukin kulkas langsung tit, ada sensornya, ini benda apa dimasukin ke sini, rusaknya kapan tinggal set, ya kan? Jadi semuanya teknologi yang paling baru. Ya. Nah maka kata Berdyaev, orang itu gereja misalnya ke gereja gitu, yang dia lihat itu selalu ke depan, dia nggak lihat ke belakang. Maka inovasi lebih penting dari tradisi. Inovasi akan jadi lebih penting dari tradisi. Jadi cara melihat waktunya begitu. Nah, kita mesti tahu dulu ya, sebelum Berdyaev, inovasi dan tradisi itu dianggap penting loh, apalagi zaman-zaman dulu. Kalau kita melihat para rasul itu apologetikanya memperjuangkan bahwa apa yang mereka ajarkan itu bukan baru mereka, enggak, itu dari perjanjian lama sudah ada. Ya. Kongfucu itu ya dalam filsafat timur itu mempertahankan bahwa aku ketika ngajari bukan ajaranku yang baru. Aku ini meneruskan ajaran nenek moyang yang aku ajarkan kembali. Plotinos itu mengatakan saya nggak ngajarin yang baru, saya hanya menafsirkan ulang Plato. Ini ajarannya Plato. Kenapa saudara? Karena baru inovasi itu dekat dengan sesat dan bidat gitu. Dulu kurang baik gitu ya. Ya, jadi nggak bagus lah kalau inovasi. Tapi semenjak teknologi kan inovasi jadi baik. Nah, tradisi itu baik, inovasi itu baik. Kan harusnya kan begitu. Dulu tradisi baik, inovasi kurang baik. Sekarang dibalik, inovasi baik, tradisi itu kuno dan sebagainya. Nah kalau gereja tidak mau pelajari tradisinya, selalu mau lihat ke depan, selalu mau menjadi yang lain. Yang dilihat ke depan itu apa?
Apakah yang dilihat ke depan betul-betul gereja yang sejati? Nah celakanya kalau gereja tidak pernah tahu tradisinya, selalu melihat ke depan dan melihat kiri kanan, akhirnya gereja nggak ada identitas, bisa jadi apapun. Nggak ada identitas, tidak pernah mau kalau diajarin sejarah gereja, sejarah doktrin, tidak pernah mau. Karena nggak up to date katanya, nggak seru. Nah ini salah satu kritik Berdyaev, akhirnya kamu nggak akan punya jati diri. Karena kamu nggak pernah tahu siapa kamu. Ya. Saya masih ingat dulu seorang pembicara ya datang ke tempat kami undang untuk jadi pembicara gitu. Kan saya punya mengelola sekolah ya, namanya sekolah Calvin. Terus guru-guru ditanya sama dia, sama pembicara ini. Calvin tuh orang mana ya? Pemikirannya apa ya? Itu guru-guru kayak shock gitu. Itu kalau nggak bisa jawab keterlaluan loh. Kenapa? Karena dia, loh ini kan sekolah Calvin. Lu tahu Calvin siapa nggak sih gitu? Udah kaget gitu. Ini apa ya Calvin ya gitu? Mungkin ada yang begitu, tapi ya karena kita nggak pernah menganggap penting tradisi gitu. Ya, nah saudara punya tradisi apa? Masing-masing punya tradisi itu. Apa yang menjadi hal indah yang saudara bisa pelajari? Melihat ke belakang untuk menemukan jati diri dan menatap ke depan untuk kita maju. Nanti dia juga akan membahas ya mengenai irama kehidupan. Irama kehidupan itu akan makin cepat. Itu saya lupa namanya itu ya. Itu ada satu istilahnya bahwa makin ke sini itu nanti waktu itu kita hayati jadi lebih cepat gitu dibanding tiba-tiba wah kok udah segini gitu ya. Jadi ada percepatan waktu. Saya tiba-tiba blank lupa ada VV-nya itu ya. Istilahnya percepatan waktu. Jadi eksistensi manusia itu akhirnya hanyut ditelan oleh waktu. Ya, jadi orientasinya ke depan sehingga akhirnya membuang tradisi, lalu akhirnya manusia dilihat menjadi makin impersonal. Ya, mesin impersonal gitu. Tidak tahu saudara pernah alami apa enggak? Saya pernah mengalami di mana saya itu dipanggil pakai nomor absen waktu saya SMP. Saya tidak menyalahkan guru juga bagian dari sebuah sistem dan sebagainya. Mungkin itu tren pada waktu itu, tapi saya masih ingat dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, setiap hari ketika di absen, ya, guru datang dan mengatakan 4852 itulah saya. 4852. Hafal sampai sekarang. 4853 teman saya, 4854 gitu. Saya adalah 4852. Sudah bisa bayangkan ya. Saya bukan pribadi loh. Saya sih 4852 gitu. Ya, guru-guru saya yang nonton gitu ya. Saudara masih ingat mengabsen saya ya, mungkin absen semuanya juga begitu gitu. Saya 4852 gitu. Bahkan nama saya nggak disebut gitu. Mungkin nama lengkap Ivan Kristiono Sutrisno kepanjangan 4852, 53, 54 gitu kali ya. Gitu-gitu kan lebih cepat gitu. Ya, 55, ya udah habis datang semua gitu. Itulah impersonalitas di dalam dunia mesin. Ya, saudara-saudara, inilah yang menjadi kritik dari Berdyaev. Dia menjadi seorang yang membuka. Nanti bulan-bulan akan datang kita mungkin akan pelajari misalnya mengenai Elul. Elul nanti akan mulai lebih spesifik lagi membahas pertarungan antara manusia dengan mesin. Lalu kemudian kita akan lihat kritik-kritik dari orang-orang yang lain juga akhirnya menuju kepada masyarakat digital ya, nanti masuk masyarakat TV, nanti problemnya apa lagi, gereja kena apa gitu ya. Jadi dampak semuanya kita kan juga bagian dari masyarakat. Kalau semua masyarakat kena, gereja juga pasti kena. Ya, sehingga kita perlu perhatikan juga para pemikir-pemikir yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara ya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari Berdyaev, kita akan mempelajari pemikir yang lain di lain kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sedikit hari ini mengulik pemikiran daripada Nikolai Berdyaev. Biarlah setiap kami yang tertarik boleh mencari teksnya, boleh mempelajari mengenai personalisme, mengenai kreativitas, mengenai nasib manusia di zaman modern, mengenai manusia dan mesin dan tema-tema yang dibahas oleh dia. Dan kiranya kami sebagai gereja juga boleh memperhatikan kritik-kritik yang diungkapkan oleh dia, di mana kita melihat satu persatu nubuatannya atau ramalannya, prediksinya boleh terjadi. Kami berdoa ya Tuhan di tengah-tengah zaman yang terus berubah, di mana akhirnya orang makin menilai diri dari perspektif
anti kemanusiaan, anti Tuhan. Biarlah kami boleh berdiri tegak dan kami boleh menyatakan iman kami di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan demi peringatan, dan biarlah kami sebagai gereja juga boleh mempersiapkan diri, melakukan yang bisa kami lakukan untuk akhirnya boleh melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah masyarakat teknologi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian seminar live streaming pada hari ini. Bagi saudara-saudara juga yang akan memberikan persembahan, saudara bisa memberikan melalui QR code yang ada di layar yang sudah ditaruh di layar di depan handphone atau TV saudara masing-masing. Sampai sekian acara pada hari ini, dan kita akan berjumpa dalam bulan yang akan datang. Tuhan memberkati.